Berbeda dengan R3 facelift sebelumnya ya, maksudnya generasi sebelumnya itu ventilasi cup holdernya ada di situ tuh, di pojok situ bisa dibuka, cerit keluar gitu kan. Nah, cup holder ditaruh situ, kena AC dari yang sebelah kiri atas itu. Tapi berbeda dengan R3 ini keluaran tahun 2018 ke sini, ventilasi AC-nya ada di sini di tengah. Dah, cup holdernya ada di tengah maksudnya. Di sebelah situ sudah tidak ada cup holder lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Sandi di sini. Nah, sebelumnya Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Bagi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya. Anginnya gede banget ternyata teman-teman. Nah, sore hari ini Sandi lagi ada di parkiran stok ya. Dan ini tuh bertepatan dengan akhir tahun, tanggal 31 Desember 2024. Nah, Sandi bikin video sore ini. Yang pastinya Sandi akan upload ini nanti udah di bulan Januari 2025 ya. Nah, sore hari ini Sandi mau bahas apa? Mas Sandi mau bahas tentang stok-stok di 2024. Maksudnya NIK 2024 ya. Nah, di belakang Sandi ini spesial, Sandi mau bahas soal R3 yang di belakang Sandi ini adalah GX, yaitu adalah varian R3 tipe tengah, maksudnya yang lumayan worth it lah ya, bukan terendah, bukan paling basic, tapi juga belum yang tertinggi. Jadi udah lumayan worth it dengan harganya pastinya ya, dengan selisih yang lumayan dibanding R3 Cruise itu varian tertingginya. Tapi sudah banyak banget kelebihan yang udah ada di R3 GX ini. Makanya R3 GX ini adalah varian terlaris dari R3. Maksudnya dibandingkan dengan Cruise, R3 GX ini yang lebih laris. Dibanding dengan GL pun sama. Karena ada beberapa hal yang pasti sudah ada di GX dan belum ada di GL, yang mana itu cukup worth it nilainya ya. Maksudnya secara fungsinya, fungsionalitasnya itu cukup banget. Makanya banyak orang yang tadinya mau beli GL, ya udahlah sekalian GX saja sekalian Mas Sandi gitu. Karena ada hal-hal yang sangat diperlukan yang ada di GX ini. Ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung kita lanjut ke videonya. Apa sih yang menarik dari R3 GX ini Mas Andi? Kenapa dia bisa jadi varian terlaris dari R3? Maksudnya jika dibandingkan dengan GL ya, karena selisihnya itu lumayan sebenarnya teman-teman. Selisih antara GL dengan GX itu di angka 21 jutaan. Tapi kenapa banyak orang yang akhirnya memutuskan mengambil si GX ini aja daripada GL yang varian paling basicnya atau yang termurahnya? Pastinya ada beberapa hal yang memang membuat si GX ini lebih seksi gitu, maksudnya lebih menarik daripada kita ambil GL, walaupun selisihnya sekitar 20 juta ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu, si R3 GX ini sudah pakai teknologi terbaru dari Suzuki, yaitu SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Yaitu di dalam si R3 GX ini sudah ada baterai hybrid yang walaupun ini masih lebih kecil dibanding dengan SL7, yaitu sebesar 6 ampere hour untuk baterai lithium ionnya. Tapi dengan baterai lithium 6 ampere hour itu sudah cukup lah untuk membantu efisiensi bahan bakar si R3 GX ini di angka 10-15% lebih hemat. Itu yang pertama, yaitu adalah baterai hybrid.
Yang kedua adalah Smart Keyless Entry, yaitu adalah sistem mekanisme kunci yang lebih praktis gitu ya. Makanya kita sebenarnya keyless entry. Nah, di sini tuh ada tombol untuk masuk ke mobil. Maksudnya ini untuk lock dan unlock pintu mobil. Klik sini aja. Kemudian buka pintunya. Untuk menyalakan mesin si mobil ini kita langsung aja tekan engine start stop buttonnya. Jadi nggak perlu mengeluarkan kunci lagi. Beda dengan GL. Karena GL belum ada Smart Keyless Entry. Jadi untuk R3 GL kita harus tetap ngeluarin kuncinya. Dan untuk menyalakan mesinnya harus dicolok di sini biasanya kan ya. Untuk GL kita harus colok kuncinya. Apakah hanya dua hal itu Mas Andi yang membuat selisih harga antara GX dengan GL itu di angka 20 juta? Yang pasti tidak ya teman-teman ya. Ada beberapa hal lagi, maksudnya di luar dua perbedaan inti tadi, ada beberapa hal yang menjadi kelebihan si GX ini dibanding dengan GL. Makanya angka 20 jutaan itu, atau bisa dibilang 21 juta ya, itu kayak cukup worth it gitu untuk ditebus dengan keputusan memilih si GX ini dibanding dengan R3 GL tipe basicnya. Nah, ini salah satunya yang saya mau tunjukin. Kalau di GX itu kita sudah dapat yang namanya rear defogger atau defogger belakang ya, untuk anti embun kaca belakangnya. Jadi berbeda dengan GL. Di GL kita belum dapat rear defogger, makanya untuk keadaan di malam hari biasanya R3 GL itu masih ada kasus kaca belakang berembun. Berbeda dengan GX, sudah ada defogger ini pastinya anti embun. Dan dalam keadaan hujan lebat biasanya gitu kan, ketika kaca belakang berembun itu akan sedikit mengkhawatirkan. Apalagi saat kita sedang berada di jalan tol, itu kan kayak serem-serem gimana gitu ya kalau kacanya berembun. Makanya adanya defogger ini membuat keamanan jadi lebih proper lagi. Untuk kita mengendari GX ini lebih merasa aman lagi. Yang berikutnya ada juga cruise control. Nah, ini karena setirnya lagi Sandi puter ya. Karena ini sebenarnya flight button ini adanya di bawah. Jadi cruise control ini adanya di kanan, tapi karena setirnya diputer jadi di sebelah kiri ya. Cruise control ini pembeda selanjutnya dibanding dengan R3 GL. Dan apa itu fungsi dari cruise control Mas Sandi? Cruise control itu adalah sistem elektronik yang bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan untuk menjaga kecepatan mobil tetap konstan saat berada di jalan tol terutama ya, karena cruise control ini bekerja pada kecepatan di atas 43 km per jam. Nah, jadi ketika teman-teman berada di jalan tol yang panjang, kecepatan di atas 43 km per jam, teman-teman nyalain mode cruise control ini, mobil akan melaju secara konstan di kecepatan tertentu. Nah, kecepatannya bisa kita atur, kita tambahin atau kita kurangin dengan tombol ini, rest dan set ini, plus dan minus. Itu tadi cruise control. Selanjutnya di R3 GX ini kita juga masih kedapatan yang namanya ventilasi AC untuk cup holder. Jadi di dalam cup holder tengah ini ada untuk ventilasi AC-nya. Berbeda dengan R3 facelift sebelumnya ya, maksudnya generasi sebelumnya itu ventilasi cup holdernya ada di situ tuh, di pojok situ bisa dibuka, cerit keluar gitu kan. Nah, cup holder ditaruh situ, kena AC dari yang sebelah kiri atas itu. Tapi berbeda dengan R3 ini keluaran tahun 2018 ke sini, ventilasi AC-nya ada di sini di tengah. Dah, cup holdernya ada di tengah maksudnya. Di sebelah situ sudah tidak ada cup holder lagi. Itu dia pembaharuan dari R3 generasi sekarang. Di NIK 2024 masih seperti ini. Yang selanjutnya ada juga ini, kita intip sedikit, ada yang namanya auto headlamp. Jadi headlamp mobil ini itu sudah otomatis. Jadi ketika teman-teman nyalakan headlamp di mode auto, klik seperti ini, lampu akan otomatis menyala saat berada di kondisi minim cahaya atau kondisi gelap, bisa kita bilang seperti itu ya. Kayak seperti pada malam hari menjelang malam, menjelang maghrib gitu, nanti lampu akan menyala otomatis. Atau ketika teman-teman masuk ke terowongan panjang, terowongan tol yang gelap gitu, lampu utama juga akan menyala secara otomatis jika teman-teman posisikan di mode auto seperti ini. Kelebihan selanjutnya yang Sandi hampir lupa, bahwa kalau di GX kita sudah dapat juga yang namanya setir kulit. Jadi setirnya ini udah dilapis kulit ya, dengan jahitan aslinya ini, stitching jahitannya keren banget. Sandi close up dikit, mantep banget lah untuk R3 GX ini. Berbeda dengan GL ya, karena GL masih belum kulit, masih karet-karet biasa gitu. Ini untuk setirnya seperti itu. Selanjutnya nggak lupa juga, kalau di GX kita dapatkan namanya head adjuster atau pengatur ketinggian untuk jok pengemudi.
Jadi bangku pengemudi ini bisa naik, bisa diturunin sesuai dengan ke posisi mengemudi kita, enaknya seperti apa gitu. Jadi bedanya dengan GL, kalau di GL hanya ada tuas untuk reclining yang ini saja, untuk head adjuster belum ada di R3 GL. Cukup banyak juga ya ternyata teman-teman perbedaan antara GL dan GX. Oh ya, ini juga di GX kita sudah dapat yang namanya retractable spion atau pelipatan spion secara otomatis dari dalam sini ya. Dan pastinya ini juga auto folding. Jadi ketika teman-teman tutup mobil ya, tutup pintu mobilnya dan mau kunci, nanti spion akan melipat secara otomatis. Nah, dia melipat secara otomatis seperti itu. Tapi dia akan ngebukanya itu bukan ketika kita buka kuncinya gini. Waktu kita buka ya spionnya tetap melipat. Tapi nanti ketika teman-teman nyalain mesinnya di situ, baru spion akan membuka secara otomatis juga. Itu tadi auto folding tapi bukan auto buka gitu ya. Itu kelebihan selanjutnya dibanding dengan GL. Nah, kelebihan yang lainnya ada di sini yaitu adalah ESP. Untuk GL kita sudah dapat mekanisme elektronik yaitu ESP atau Electronic Stability Program untuk menjaga traksi keempat ban di mobil ini agar tetap stabil. Biasanya saat di jalanan licin, habis hujan atau setelah hujan gitu ya, ada saat hujan gitu, ESP ini akan membantu mobil tetap stabil. Adakah lagi perbedaan selanjutnya Mas Andi? Sepertinya sih sudah semua ya, karena untuk baris kedua dan ketiga ini tuh nggak ada yang berbeda antara GX dan GL. Untuk AC double blower kita tetap kedapatan di R3 GX ini. Dan ini selalu Sandi ulangin ya, AC double blower dari tahun 2012 R3 generasi pertama AC-nya masih sama seperti ini. Nah, ini tuh salah satu alasan kenapa mobil-mobil Suzuki itu harganya sangat-sangat kompetitif, karena banyak sekali common parts yang ada di mobil ini yang dipertahankan dari tahun 2012 bahkan sampai sekarang di tahun 2025, itu bahkan sudah sekitar 13 tahun berlalu ya. Banyak sekali common parts yang masih dipakai. Untuk itu biaya produksi dari mobil-mobil Suzuki, semua mobil-mobil Suzuki yang ada di sini ini itu akhirnya bisa sangat kompetitif karena produksinya ya secara massal ya pastinya ya. Jadi banyak parts-parts yang masih kepake sampai sekarang. Armrest untuk second row juga tidak lupa. Dan ini tuh armrestnya lebih kokoh ya daripada R3 generasi sebelumnya, karena Sandi punya R3 generasi sebelum ini tuh nggak semantep ini tuh. Ini mantep banget dan bahannya solid banget ya teman-teman ya, dengan finishing fabric yang agak kasar-kasar gitu, sama seperti bahan di side bucketnya. Jadi ini tuh side bucket dengan tengahnya itu bahannya sedikit berbeda fabricnya. Kalau yang di tengah ini Sandi close up seperti ini, tapi untuk side bucketnya agak kasar-kasar gitu ya, mirip celana jeans tapi nggak sekasar jeans juga. Udah sangat improve banget dibanding dengan R3 generasi sebelumnya yang pasti. Itu tadi kelebihan-kelebihan yang ada di GX dibanding dengan GL. Makanya kenapa selisih harga 21 juta rupiah itu terasa worth it ya kalau teman-teman sekalian ambil GX aja dibanding dengan GL yang masih basic. Yang pertama, GL belum smart hybrid, belum ada baterai hybrid, dan belum keyless entry juga. Jadi masih harus dengan kunci yang dicolokin untuk menyalakan mesinnya gitu. Bagaimana kalau dibanding dengan varian tertingginya yaitu R3 Cruise? GX ini ada beberapa kekurangan dibanding dengan Cruise. Yang pertama adalah body kit, di mana si GX ini belum adanya body kit. Jadi untuk bumper belakang, bumper depan, side skirt belum ada. Jadi kayak masih polos aja kayak gini ya, masih polos-polos saja. Ditambah lagi belum ada rear arm spoiler. Jadi di sini masih kayak banyak orang bilang agak masih gundul gitu ya. Tapi ya oke lah. Ini kalau teman-teman beli GX mau dipasangin rear arm spoiler, tinggal ngomong ke Sandi, Bim salah Bim. Jadi nanti kepasang rear arm spoiler di situ. Bisa dapat juga talang air, bisa dapat juga kamera mundur komplit, mau sarung jok, karpet kulit, semua bisa sama Sandi. Yang penting ada budgetnya pastinya ya. Ya karena semuanya ujungnya ya pasti masalah duit. Asal ada budgetnya semua bisa. Tapi ya pastinya dipastikan itu lebih murah dibanding teman-teman beli varian yang lebih tinggi yaitu si Cruise. Karena selisih antara GX dengan Cruise itu di angka hampir 10 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman nambah hanya rear arm spoiler, talang air, kamera mundur itu tidak sampai 3 juta.
itu udah mirip dengan Cruise ya. Bedanya di body kit, karena body kit itu lumayan mahal juga harganya. Lalu harganya berapa Mas Andi untuk R3 GX ini? Untuk R3 varian tengah ini yaitu GX, transmisi manual itu dimana harga murahnya ya, karena manual itu pasti lebih murah dibanding dengan transmisi otomatisnya. Untuk transmisi manual itu ada di harga 277 juta rupiah. Itu harga OTR DKI Jakarta ya, karena hanya DKI Jakarta yang tidak memberlakukan pajak option atau tax option. Jadi di luar DKI itu ada penambahan lagi option tax yang range penambahannya itu di kisaran 17 jutaan. Kalau untuk R3 ini ya di angka 17-18 juta lah, di sekitar itu. Itu berarti untuk KTP di luar DKI Jakarta. Itu tadi untuk transmisi manualnya di angka 277. Bagaimana dengan transmisi otomatisnya? Transmisi otomatis untuk R3 dan XL7 sama. Nih XL7 di sini banyak banget. Selisih antara manual dan otomatis itu di angka 11 juta rupiah. Jadi kalau R3 GX ini manualnya 277, berarti otomatisnya atau transmisi otomatisnya di angka 277 ditambah 11 juta berarti 288 juta rupiah. Itu harga OTR atau harga on the road-nya ya, belum dikurangi dengan diskonnya. Nah katanya sih kalau lihat-lihat di YouTube tuh diskon Mas Andi yang paling besar di Jabodetabek. Apakah benar Mas Andi? Ya pastinya, karena untuk R3 GX ini Sandi buka diskon itu nggak main-main teman-teman, di angka 37 juta rupiah. Jadi untuk transmisi manualnya 277 dikurangin 37 itu gampang banget angkanya, ketemunya di angka 240 juta rupiah bulat. Nah 240 juta udah dapat R3 GX yang udah keyless entry, udah smart hybrid, udah dapat beberapa improvement dari GL yang tadi Sandi udah sebutin. Itu tuh sudah sangat worth it banget teman-teman. 240 juta mau cari kemana lagi untuk varian manualnya ya. Untuk transmisi otomatis berarti tambah aja 11 juta, jadi 251 juta rupiah. Ya itu tadi tentang R3 GX ya, yang mantap banget gitu. Dengan harga 250 juta ke bawah, teman-teman udah dapat R3 yang sangat komplit banget, dimana udah smart keyless entry, udah smart hybrid, ada ventilasi AC di cup holder, ada cruise control, ada ESP, ada rear defogger, ada auto folding dan retractable spion, ada auto climate control untuk AC-nya yang tadi Sandi belum sebutin ya. Maksudnya R3 GX ini tuh udah varian paling komplit banget dengan harga 250 juta ke bawah. Jadi nggak ada ruginya teman-teman kalau ngambil R3 GX ini. Makanya ini tuh varian R3 varian paling laris dibanding dengan GL ataupun Cruise. Dan pastinya kalau dibanding dengan merek kompetitor ya, ini udah paling worth it banget si R3 GX ini. Yaudah kalau gitu Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cash Sandi bisa proses pembelian dari seluruh Indonesia. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa proses. Tapi dengan catatan hanya dengan KTP area Jabodetabek dan sekitarnya gitu. Maksudnya mau dikirim ke tempat teman-teman atau mau diambil ke sini sendiri lebih baik lagi. Jadi teman-teman dari luar kota datang ke sini ke Jakarta, ke Ciputat ya, ketemu sama Sandi, ngobrol-ngobrol enak gitu. Pulangnya bawa mobil barunya. Dan untuk yang kredit, Sandi bisa cover area Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan plat B, A, T dan F. Tuh, pokoknya aman lah gitu. Untuk kredit pun banyak pilihan. Semua pilihan kredit yang ada di sales-sales di Jabodetabek ini Sandi juga pasti bisa. DP minim ada, bunga ringan ada, bunga 0% ada, cash bertahap ada, cicilan sampai 8 tahun ada, pokoknya semuanya ada lah. Langsung aja buat teman-teman yang mau ambil R3 GX ini, langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar tuh di pojok kanan atas, itu juga nomor Sandi. Yaudah kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe tapi selalu nonton updatean video-video Sandi, tiap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya, walaupun belum like, belum share, belum komen, Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.